pernafasannya, maka akan terasa nyeri dadanya, nafasnya tersengal-sengal, kadang disertai bunyi yang menciut, kadang enggak. Nah, untuk pertolongan pertama tentu saja kita harus bebaskan jalan nafas si anak. Caranya gimana? Misalnya bajunya dilonggarkan, ya, anaknya dibujuk biar tenang, jadi dia jangan jangan misalnya panik gitu kan, apalagi maminya, maminya jangan panik duluan. Ini anaknya tenang, maminya yang kan. Yang ada anak sesak, ibu sesak juga. Jadi sekeluarga sesak. Jadi harus tenang. Kalau misalnya kalau memang sesak sekali, memang kita harus membutuhkan oksigen. Jadi harus ready di rumah. Nah, kalau pada anak-anak ataupun ibu yang sudah pernah anaknya mengalami serangan asma, biasanya udah tahu. Kadang kita memang membekali ibu itu dengan obat ya, inhaler gitu. Tapi itu saja nanti inhaler itu nggak semua anak bisa pakai. Kan itu ada yang dihisap, ada yang disemprotkan. Nah, jadi kalau anaknya lebih besar dari 5 tahun udah bisa tuh pakai disemprotkan, disemprot gitu ya. Tapi kalau anak yang lebih kecil biasanya kita memberikannya dengan spacer. Spacer itu maksudnya tabung, jadi alatnya disemprotkan ke situ, anaknya tinggal bernafas seperti biasa. Nah, itu kalau memang ibunya sudah pernah menghadapi anaknya yang serangan asma. Ya kan, jadi dia udah tahu pengobatannya. Tapi kalau yang baru pertama kali, prinsipnya itu aja. Kalau anaknya sesak, nafasnya berbunyi, tenangkan anaknya, kasih minum air putih yang hangat. Terus kita awasi, kalau memang nggak berkurang ya kita harus cepat cari pertolongan. Nah, jadi dari bayi ataupun dari kecil usia bulanan udah kelihatan, udah ada gejala. Mungkin bentuknya berupa atopi, seperti dermatitis atopi. Jadi yang pipinya merah-merah disebut pasca kena ASI gitu ya. Itu gejala padahal ya? Iya, jadi itu kayaknya kita sebutnya sudah cenderung ke arah alergi. Karena kan asma ini alergi. Jadi kalau dari bayi kelihatan seperti itu, dermatitis atopi ataupun urtikaria, atau misalnya anaknya menderita wheezing infant waktu usia bulanan lah, di bawah 6 bulan atau 6 bulan ke atas gitu. Jadi udah batuk-batuk, bunyi nafasnya ngik-ngik, atau bronkiolitis. Nah, itu kita belum sebut asma, tapi kita sebutnya alergi. Kalau dermatitis itu seperti eksim? Iya, bahasa awamnya eksim. Nah, nanti kita bisa mendiagnosis anak itu kalau memang serangannya berulang, wheezingnya atau bunyi menginya itu menetap sampai usia 2 tahun. Nah, di atas 2 tahun ke atas kalau itu sering berulang, kita diagnosisnya asma. Kalau dermatitis tidak disertai batuk, sesak dan lain-lain, bisa tergolong asma? Belum tentu asma. Enggak, jadi biasanya serangan asma kalau memang dia didiagnosis asma, biasanya serangan itu sering pada usia sekolah dasar. Nanti setelah itu biasanya kan daya tahannya lumayan bagus, kemudian faktor lingkungan udah mulai terjaga, biasanya jarang, jadi relatif terkontrol. Jadi yang paling penting sebenarnya pada anak asma adalah hindari faktor pencetus itu tadi yang kita sebutkan di atas. Jadi kalau dihindari faktor pencetus, biasanya anaknya jarang kambuh asmanya. Kalau dispesialkan khusus mungkin enggak, tapi mungkin orang tua perlu menyampaikan ke ibu guru bahwa dia punya riwayat asma. Jadi kalau dia tiba-tiba sesak, ibu guru udah punya gambaran bahwa anaknya lagi kambuh, serangannya, ya kan? Terus mungkin bisa diingatkan, kadang pencetus asma pada anak itu bisa berbeda-beda. Ada yang satu anak itu makanan, ada yang satu lagi kecapean, aktivitas terlalu berlebihan, atau debu. Ya, jadi mungkin pihak sekolah diinformasikan mengenai hal itu. Jadi sebenarnya prinsipnya jangan sampai debu berlebihan. Jadi misalnya anaknya mau olahraganya lari, ya mungkin boleh aja. Boleh saja. Tapi kalau lagi serangan nggak boleh. Maksudnya ini suruh lari, lagi ngik-ngik disuruh lari, cuci tega. Ya, jadi maksudnya kalau dia bebas serangan terus mau aktivitas olahraga boleh aja. Jadi tapi dibatasi, misalnya jangan terlalu berlebihan, terlalu capek, atau misalnya dia berlari di lapangan olahraganya terlalu banyak debu, ya mungkin diperhatikan juga, kadang nanti takutnya malah dicetuskan oleh debu itu.
kambuh asmanya. Juga ya. Berarti lagi kondisi anak fit, silahkan kegiatan dan olahraga apapun. Iya. Pada saat serangan, stop dulu ya. Terus bagaimana sekarang kondisi rumah dengan adanya anak pengidap asma, tapi papi piara burung, kucing, anjing dan lain sebagainya, itu gimana ya dok ya? Itu kalau memang anaknya sering kambuh asmanya karena faktor tersebut, ya memang kita harus jauh-jauhkan itu semua. Jadi lebih baik tidak memelihara hewan. Iya, benar. Jadi memang kita anjurkan ini bapak ibu anaknya pencetus asmanya adalah debu, bulu hewan peliharaan, asap rokok. Jadi nggak boleh ayah ibunya nggak boleh merokok. Kadang saya merokoknya di luar, padahal dari luar masuk ke dalam kan terbawa angin atau di bajunya nempel. Jadi itu juga pencetus. Jadi memang dihindari itu semua. Boleh, jadi renang itu olahraga yang melatih otot-otot pernafasan kita. Jadi boleh saja renang. Bagus, malah dianjurkan nggak? Dianjurkan, tapi tetap harus memperhatikan ininya. Misalnya anaknya asmanya dicetuskan oleh udara dingin, jadi jangan terlalu kepagian ke kolam renang. Kolam renangnya diatur jadwal. Jadi kolam renang belum buka dia udah datang. Ya. Saking semangatnya pengen sehat. Biasanya gitu. Vita biasanya nggak mau rugi. Nanti keluar kolam nunggu tutup. Biar penang banyak. Iya. Jadi airnya juga jangan dingin. Iya, jangan terlalu dingin. Jadi air hangat dan jangan terlalu kelamaan berlebihan. Nanti kan capek. Nah, jadi saking pengen sehat bisa berjam-jam. Itu bagus ya. Siap ya. Jadi nanti, bebas olahraga ya. Boleh. Asal jangan tadi kecapean ya. Enggak, antibiotik itu jadi asma itu kan nggak selalu pencetusnya infeksi, tapi memang bisa salah satunya misalnya infeksi di saluran pernafasan. Karena maaf nih dok, karena begitu banyak ibu-ibu entah di brainwash entah dari mana atau entah pengetahuan yang kurang, begitu sakit harus ketemu sama antibiotik. Enggak. Tidak ya? Enggak. Jadi asma itu ada yang dicetuskan oleh infeksi, itu di tempatnya antibiotika di situ. Tapi tentu saja tandanya harus kita perhatikan. Asma yang dicetuskan oleh infeksi ada gejala demam, batuk yang hebat, ada tanda-tanda infeksi, baru deh kita harus berikan antibiotika. Tapi kalau misalnya pencetusnya debu yang lain gitu ya, atau makanan yang ada pengawet pewarna seperti itu tadi, ya kita nggak boleh kasih antibiotika. Dirasa ada dokter bilang itu ada infeksinya baru diberikan ya. Iya, jadi diperiksa dulu sama dokternya apakah ada faringitis, rinofaringitis. Nah, itu memang kita berikan. Faringitis itu apa dok? Radang tenggorokan. Iya. Ternyata baru boleh antibiotik ya. Tuh. Jadi kalau sebenarnya yang alat yang kita anjurkan sekarang kalau ibu-ibunya sudah punya anak dengan asma itu yang aman, yang mengandung beta 2 agonis itu ada berupa inhaler. Jadi inhaler kalau anak-anak yang lebih kecil, inhalernya dilengkapi dengan spacer. Nah, itu inhaler dilengkapi dengan spacer. Ya, anak usia di bawah berapa? Di bawah 5 tahun. Tapi kalau di atas 5 tahun anaknya sudah bisa berkoordinasi, di mana inhaler itu mengandung obat ya. Jadi mengandung obat, disemprotkan, anaknya langsung menghisap. Nah, tanpa harus pakai spacer tadi ya. Jadi spacer itu semacam penghubung ya dok ya. Yang melancarkan obat ke dalam tenggorokan. Ya, tenggorokannya. Jadi kalau nebulizer itu memang salah satu cara pemberian obat asma dengan alat nebulizer itu. Tapi kita nggak anjurkan secara rutin dimiliki oleh ibu-ibu di rumah. Karena alat itu kan ada bahayanya juga. Misalnya pada anak yang lebih kecil, kalau kita berikan obat dalam bentuk nebulisasi seperti itu, kadang anaknya belum punya refleks batuk yang bagus, dahaknya terlalu encer, resiko aspirasinya besar. Nah, jadi kecuali anaknya sudah lebih besar, usia 5 tahun, udah refleks batuk udah lebih bagus, mungkin nggak apa-apa untuk pertolongan pertama. Nah, kalau dengan pertolongan pertama 2-3 kali dengan nebulisasi tidak respon, itu anaknya sudah harus dibawa ke IGD di rumah sakit. Tapi untuk kepemilikan nebulizer tadi sendiri itu diresepkan oleh dokter atau orang tua bisa membeli? Ya sekarang memang sih ada yang dijual bebas ya, tapi kita sih nggak menganjurkan secara rutin ya. Catatan berarti ini ya.
Yang paling penting kalau pada anak asma itu adalah pencegahan. Jadi harus dikontrol lingkungannya, Iya. kemudian dikenali faktor pencetus pada anak kita. Nah itu yang harus kita jauhkan. Tipsnya pendek aja. Jadi pada anak asma itu kan kita tahu bahwa itu adalah radang kronik di saluran nafas yang mengakibatkan penyempitan saluran nafas anak, sehingga anak susah bernafas yang disebabkan oleh faktor pencetus. Jadi prinsip penanganannya adalah hindari faktor pencetus yang kita sebutkan itu tadi. Susah-susah gampang ya dok ya menghindari faktor pencetus nih. Kadang kita juga suka hilaf. Tiba-tiba lagi cuaca panas, anak-anak mau yang dingin dikasih. Iya, boleh. Suka Karena kelupaan. itu yang bikin radang tenggorokan muncul di situ. Nah, kemudian kalau memang sudah faktor pencetus sudah jauh-jauh tapi tetap anaknya mengalami serangan asma, obat asma itu ada dua. Jadi ada yang pereda dan ada yang controller. Kalau pada anak-anak yang serangan akut itu kita berikan dalam bentuk nebulisasi itu. Nah itu kita berikan secara cepat. Nah untuk biar dia tidak sering kambuh kita berikan controller. Nah untuk mengontrol dia biar terkontrol terus asmanya. Nah itu perlu penanganan ataupun komunikasi dengan dokter. Kita susun penata laksanaan penanganan asma pada anak tersebut. Ya kalau waktunya berapa lama sekali gitu ya. Kita follow up. Jadi ibu-ibu mungkin harus ke dokternya rutin follow up anaknya sampai sejauh mana nih penanganannya.